Halo kelas 10, sekarang kita sambung materinya di energi potensial gravitasi. Nah, di energi potensial gravitasi ini maksudnya adalah energi potensial itu usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda yang memiliki massa M dari suatu titik ke titik lain dan dia melawan gaya gravitasi yang ditimbulkan oleh massa bumi sebesar M. Jadi ilustrasinya begini ya, misalnya ini adalah bumi gitu ya, kemudian ini adalah titik pusatnya. Di sini di permukaan bumi ada benda yang mau kita pindahkan ke sebuah titik. Anggaplah ini titik A, kemudian ini titik B. Tentu benda ini memiliki massa gitu ya, yang akan kita pindahkan ke titik B. Ketika kita pindahkan ke titik B, maka ini kan memerlukan usaha untuk memindahkannya. Maka dia memerlukan energi untuk memindahkannya gitu kan. Maka usaha itu sama dengan energi potensial dari gravitasi itu. Di mana energi potensial gravitasi karena dia arahnya ke sini, mana nih pulpen Ibu? Sini ke sini, maka otomatis dia adalah melawan dari arah gravitasinya. Maka W ini sama dengan EP, usaha yang dilakukan sama dengan energi potensial gravitasi, itu sama dengan, usaha itu kan sama dengan min F dikali R. Nah, kenapa dia min Bu tadi? Karena dia melawan arah gravitasi sehingga dia bertanda negatif. Ingat kalau usaha atau usaha itu kan, kerja itu adalah besaran vektor ya. Jadi ada tanda negatifnya karena dia melawan dari arah gravitasi. Min F kalikan dengan R. Kita tahu di awal bahwa gaya gravitasi itu ya, atau min F gitu, sama dengan min G massa bumi dikali dengan massa benda. Jadi massa bumi ini kalikan dengan massa benda yang akan kita pindahkan per R atau jaraknya gitu ya. R kuadrat ya, R kuadrat. Nah, dikalikan juga dengan R ini, jaraknya berapa gitu ya. Maka ini R-nya bisa kita coret menjadi W sama dengan min G MB benda ini ya. Ini konstanta kalikan massa benda kalikan massa bumi kalikan massa benda per R. Ini adalah usaha atau energi potensial gravitasi. Atau bisa kita rangkum di sini ya. Maka EP itu sama dengan ya, kita pakai EP1 ya. Maka EP sama dengan min G mm per R, di mana M ini adalah massa bumi dan M ini adalah massa benda yang akan kita pindahkan. Begitu. Nah, ada energi potensial gravitasi, tentu ada potensial gravitasinya. Nah, potensial gravitasi itu apa gitu ya? Potensial gravitasi itu adalah energi ya. Energi potensial gravitasi tiap satuan massa benda yang dipindahkan dari suatu posisi ke posisi lain, di mana posisi satu dari posisi tak terhingga ya ke posisi tertentu dalam suatu ruang yang dipengaruhi oleh medan gravitasi. Maka di sini diberitahu bahwa energi potensial gravitasi tiap satuan massa secara matematisnya dapat kita rumuskan bahwa V atau potensial gravitasi sama dengan EP per M ya, energi potensial per massa. Massa yang di sini adalah maksudnya adalah massa bendanya, massa benda yang tadi dipindahkan gitu ya. Maka tadi kita sudah tahu bahwa EP sama dengan min G mm per R gitu ya. M yang besarnya adalah massa bumi. Maka min G mm ini massa bendanya per R per M. M ini juga massa bendanya ya. Bisa diganti dengan benda ini bisa massa planet lain, misalnya massanya Mars atau planet X gitu ya, bisa ya selain massa benda. Ini bisa kamu coret gitu kan karena sama mm. Maka untuk rumus potensial gravitasi itu sama dengan min Gm per R. Maaf tidak ada minnya. Kenapa tidak ada min? Karena potensial gravitasi ini adalah besaran skalar gitu ya. Maka V sama dengan Gm per R. Ya, Gm per R karena bisa benda itu dari bumi, berarti massa yang kita pakai adalah massa bumi. Jadi V sama dengan Gm per R. Paham ya? Ini satu rumusnya, silakan ini yang kedua nanti dirangkum. Kemudian Ibu sambung ke ini
Menentukan kecepatan satelit dengan hukum gravitasi. Nah, di sini ilustrasinya begini. Tadi ada planet, bumi lah kita anggap ini bumi gitu ya. Di sini titik pusatnya, maka ini jari-jari bumi. Kemudian di sini ada sebuah satelit. Satelit ini tentu dia akan mengelilingi bumi gitu ya. Nah, ketika satelit ini bergerak mengelilingi bumi, tentu dia punya gaya yang sudah kita pelajari di gerak melingkar adalah gaya sentripetal, benar? Nah, gaya sentripetal itu akan sama dengan karena dia juga punya gaya gravitasi, ya. Maka Fs sama dengan Fg, di mana Fs itu rumusnya adalah massa dikalikan percepatan sentripetal, ya kan? M dikalikan As. Maka Fs sama dengan M kali As, kalau yang Fg sama dengan GMM per R pangkat 2. Ya, nggak keliru ya, nanti kamu cek lagi. Fg benar ya, rumusnya GMM per R pangkat 2. Ini bisa kamu uraikan menjadi, karena percepatan sentripetal itu sama dengan V kuadrat per R. V ini adalah kelajuan atau kecepatannya ya. Maka M kali V kuadrat per R sama dengan GMM per R kuadrat. Maka R-nya bisa kita coret sehingga menjadi 1 R di sini. Ininya sudah habis ya. Sehingga menjadi, ini M-nya juga bisa kita coret ya. Sehingga menjadi V kuadrat sama dengan GM per R. Ini sampai sini bisa kamu ingkari ya, ini adalah rumus berikutnya ya. Bisa mencari dengan V kuadrat sama dengan GM per R. Atau bisa juga ya, kamu kalikan dengan R per R, karena R per R sama dengan 1, jadi nggak berpengaruh ya. GM per R kalikan R per R itu sama saja ya, karena kan kalikan 1 tetap dirinya sendiri. Kenapa kita mau kalikan R per R? Supaya ada hubungannya dengan percepatan gravitasi ya. Di sini Ibu kalikan dengan R per R, itu maka hasilnya menjadi V kuadrat gitu ya, sama dengan gini ya. Nah, V kuadrat sama dengan GMR per R kali R. Di mana di sini adalah R kali R kan R kuadrat. Gitu ya, benar ya, ini R kuadrat. Nah, GM per R kuadrat ini sama dengan percepatan gravitasi G, ya kan? Maka nanti bisa kita rumuskan, maka V kuadrat sama dengan G kali R. Ingat bahwa R di sini adalah R dari benda tersebut, dari satelit menuju ke pusat bumi, gitu ya. Kadang-kadang di buku ditulisnya R-nya adalah R besar, tapi kamu paham bahwa R di sini maksudnya adalah jarak dari satelit menuju ke pusat bumi, bukan jari-jari bumi ya. Maka di sini V sama dengan akar dari G kali R atau akar dari G kali R tambah H, atau ini ya, atau V sama dengan akar G kali R besar, bisa juga. Tapi pahami di sini R besarnya adalah jarak dari satelit menuju ke pusat bumi. Sekarang Ibu mau rubah rumusnya menjadi seperti ini ya. Nah, kadang-kadang juga diketahuinya misalnya percepatan gravitasi, ketinggiannya, dan jari-jari buminya ya, atau bisa kita rumuskan dengan rumus baru demikian. Kamu sama seperti tadi prinsipnya ini ya, Fs sama dengan Fg, gaya sentripetal sama dengan gaya gravitasi, maka dapat kita rumuskan V kuadrat sama dengan GMB per R. Nah ini tadi kan Ibu kalikan R per R. Gitu ya. Di sini kamu pahami bahwa R ini adalah jarak dari satelit menuju ke pusat bumi. Jadi kalau contohnya seperti ini. Dari satelit menuju ke pusat bumi. Jadi dari satelit menuju ke pusat bumi kan tentu ini permukaan bumi. Permukaan bumi menuju ke satelit ini kan dia punya ketinggian ya, namanya H gitu ya. Nah, tentu R ini adalah totalnya dari H dan jari-jari buminya, karena dari satelit menuju ke pusat bumi. Maka R ini sama dengan RB, jari-jari bumi ditambah dengan H-nya, ketinggian satelit dari permukaan bumi. Itu. Maka Ibu ganti di sini, Ibu ganti menjadi RB plus H, ini adalah dari R yang ini. Ya. Maka V sama dengan akar dari GMB per RB plus H
dikali dengan, Ibu kalikan dengan RB kuadrat ya, RB per RB. Nggak ngaruh karena RB kuadrat per RB kuadrat juga hasilnya 1. Tidak akan mempengaruhi rumus yang ini. Itu ya. Nah, ketika Ibu kalikan di sini, maka ketika dikalikan kan hasilnya menjadi GMB kali RB kuadrat per RB kuadrat, ini dalam kurung karena nggak bisa digabung, dikali dengan RB plus H. Nah, ini Ibu mau nyatuin yang ini supaya dapat G. Nah, ini dapatlah kita di sini G, maka ini kita ganti ya menjadi G. Maka G RB kuadrat per RB plus H, itu sama dengan V. Maaf, akar dari G RB kuadrat per RB plus H sama dengan V. Maka V-nya sendiri sama dengan, ini Ibu bisa keluarkan karena dia kuadrat. Ibu keluarin RB-nya menjadi RB akar dari G per RB plus H. Nih ya. Atau rumus lainnya bisa juga mencari kecepatan satelit yang mengorbit bumi gitu ya. Atau bisa juga satelit lain lah, planet lain juga bisa. Berarti masanya pakai massa planet lain gitu ya. Kalau ini kan ilustrasinya adalah satelit bumi gitu. Jadi menggunakan massanya massa bumi. Maka kita rumuskan ini V, kecepatan satelitnya ini sama dengan RB akar dari G per RB plus H boleh, bisa juga kamu ini R ya. Jadi sama saja. Ini rumus berikutnya untuk mencari kecepatan satelit. Jadi bisa yang ini, V sama dengan akar G per R, di mana R ini pahami bahwa RB tambah H. Nah, di sini V-nya sama dengan RB akar dari G per R. Atau di sini Ibu ganti dengan R juga bisa ya. Artinya R ini adalah RB plus H, biar sama dengan yang ini ya. RB plus H, ini RB adalah jari-jari buminya. Gitu ya. Untuk penamaan R kecil atau R besar silahkan bebas anak-anak. Di buku juga kadang-kadang ada yang R kecil, ada yang R besar, tetapi kamu pahami bahwa ketika R kecil itu tentu dia dari benda menuju ke pusat bumi gitu ya. Kalau jari-jari bumi biasanya ditandakan dengan R besar atau ditandakan dengan RB gitu, jari-jari bumi. Itu ya. Itu dulu untuk materi kita. Energi potensial tadi sama potensial gravitasi dan menghitung kecepatan satelit. Habis ini Ibu mau mengajak anak-anak untuk menghitung massa matahari gitu ya, jarak orbit satelit bumi, dan juga satu lagi adalah menghitung massa bumi nanti di video kedua. Contoh soal nanti kita pada saat virtual saja baru kita bahas contoh soal. Oke, terima kasih kelas 10.